Film ini dimulai dari seorang anak bernama Matthias yang ingin berbicara dengan ayahnya. Namun ayahnya tampak sibuk dengan permainan footballnya atau sepak bola meja. Istrinya menyuruhnya untuk menceritakan sebuah kisah masa lalu kepada putra mereka agar Matthias bisa mengerti apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dia kemudian mendatangi Matthias yang sedang bermain game sepak bola di tabletnya. Melihat Matthias yang antusias dengan sepak bola, ayahnya kemudian menceritakan kisah tersebut kepadanya. Dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Amadeo yang tinggal di sebuah kota kecil dan bekerja sampingan di sebuah restoran sebagai pelayan. Amadeo naksir sama perempuan sepantarannya nih yang bernama Lara. Mereka berbincang sebentar dan kemudian bermain football di sana. Amadeo menunjukkan bakatnya di football kepada Lara dan terlihat di sini kalau Amadeo memang menyukai permainan football itu. Bahkan Lara sangat mengaguminya. Sampai akhirnya datanglah sekelompok anak yang suka ngebully Amadeo nih. Ketua timnya yang bernama Grosso sedang pamer bakat sepak bolanya di restoran tersebut. Di situ Grosso kemudian merendahkan kemampuannya Amadeo. Dia juga sekalian menghina Amadeo dan mengatakan kalau Amadeo adalah pecundang dan penakut. Grosso dengan percaya dirinya mengajak Amadeo untuk bermain football. Dia senang banget nih karena di awal permainan dia bisa mengalahkan Amadeo. Lara mencoba menyuruh Amadeo untuk berani melawan Grosso karena jika dia terus saja diam, Grosso akan semakin menjadi merasa berkuasa. Grosso terus saja merendahkan Amadeo nih, sementara Amadeo sendiri masih merasa takut untuk melawannya. Dia lebih memilih untuk diam saja. Sampai akhirnya Amadeo memiliki keberanian nih karena didukung sama Lara. Dia mulai melawan balik Grosso di permainan tersebut yang berujung kekalahan bagi timnya Grosso. Setelah kekalahannya Grosso, dia pergi ke taman dan bertemu dengan seorang promotor yang mengundangnya untuk bergabung ke dalam tim sepak bola. Dia menawarkan perjanjian dengan Grosso. Dia akan membawa Grosso menjadi pemain sepak bola terkenal dan bisa membalaskan dendamnya kepada Amadeo. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mereka sudah dewasa dan restoran semakin sepi. Tapi semangatnya Amadeo dengan permainan football tidak pernah padam. Lara kemudian datang ke Amadeo untuk menceritakan rencananya nih kalau dia ingin pergi kuliah ke luar negeri. Dia ingin mengambil sastra seni dan menjelajahi dunia. Berbeda dengan Amadeo, dia justru belum memiliki rencana apapun nih tentang masa depannya. Yang ada di pikirannya hanyalah football dan restoran. Lara sedikit kecewa dengan Amadeo yang sama sekali tidak memiliki harapan untuk masa depannya sendiri. Dia menyuruh Amadeo untuk memikirkan masa depannya juga. Sampai akhirnya rombongan sepak bola datang ke kota mereka. Promotor tersebut membawa Grosso alias Flash atau nama barunya saat sudah terkenal nih kembali ke sana. Selama bertahun-tahun itu Flash alias Grosso berlatih menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Dia sudah memiliki banyak pengalaman di pertandingan langsung. Dia juga memiliki banyak penggemar dan kedatangannya ke sana untuk memberitahu kalau dia sudah membeli kota tersebut dan dia ingin membangun sebuah stadion. Digadang-gadang stadion tersebut akan menjadi stadion terbesar di dunia dan menjadi pusatnya sepak bola di dunia. Banyak warga yang tampaknya antusias dengan rencana tersebut nih, namun berbeda dengan Lara. Dia menolak hal tersebut karena dia berpikir rencana tersebut sangat tidak baik. Terlebih lagi Flash akan menyingkirkan banyak bangunan dan membuat banyak warga kehilangan pekerjaan mereka. Namun sayangnya Flash lebih berkuasa daripada dirinya nih. Tidak ada yang bisa dia lakukan sementara Amadeo tengah sibuk menyelamatkan permainan footballnya, namun sayangnya terlambat. Permainannya sudah diangkut. Di sisi yang lain Lara masih berusaha untuk membujuk Flash agar mengurungkan niatnya itu nih. Namun sayangnya Flash tidak mendengarkannya dan justru membawa Lara pergi. Amadeo kemudian merasa sedih dan putus asa. Dia kehilangan pekerjaannya, footballnya, dan ia juga kehilangan pacarnya. Dia merasa sudah tidak memiliki apapun lagi. Di tengah kesedihannya itu, keajaiban pun muncul nih berkat air matanya Amadeo yang jatuh dan kena tubuhnya Capi, salah satu karakter di permainan football tersebut. Capi kemudian berusaha untuk memanggil Amadeo yang masih larut ke dalam kesedihan, sampai akhirnya Amadeo menyadari kalau Capi menjadi hidup. Awalnya dia berpikir kalau itu semua hanyalah hayalan, namun akhirnya dia menyadari kalau ini semua adalah kenyataan. Dia kemudian menceritakan semuanya ke Capi. Di sini Capi menyuruhnya untuk jangan menyerah. Mereka bisa membantu Amadeo untuk melawan balik Flash, asalkan Amadeo juga mau berjuang bersama mereka. Capi menjelaskan kalau sepak bola adalah permainan tim. Mereka perlu kerjasama yang baik dengan anggota tim lainnya, dan ia yakin kalau mereka bisa mengalahkan Flash seperti waktu itu. Amadeo pun kemudian kembali bersemangat lagi nih. Dia kemudian bersama Capi berencana untuk mencari sisa tim lainnya ke tempat pembuangan sampah. Di tempat pembuangan sampah, Logo dan Rico terbangun dan diseret-seret sama seekor tikus yang sedang kabur. Tikus kotor, siapa
Beruntungnya mereka berhasil selamat dan bertemu dengan Capi. Di sini mereka saling bertukar kabar dan berbicara sembari membahas tentang keunggulan masing-masing. Melihat mereka yang tengah bertengkar, Amadeo kemudian memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk tetap fokus kepada tim dan jangan sampai terpecah belah. Kemudian datanglah Gregor. Dia merupakan kapten tim Rip yang selalu kalah dari tim Skip. Dia sedang menyombongkan dirinya di depan mereka bertiga. Sampai akhirnya sekumpulan tikus datang menyerbu mereka nih. Tikus-tikus itu berpikir kalau mereka adalah santapan yang lezat, makanya mereka menjadi target tikus itu. Mereka pun berhasil bersembunyi di rumah Barbie. Sementara Rico, dia tidak selamat. Dia justru dicabik-cabik dan dibawa sama tikus-tikus itu. Capi kemudian merasa sedih dan putus asa karena telah kehilangan anggotanya. Dia juga menyesal karena tidak mengakui kehebatannya Rico saat Rico masih hidup. Tapi tidak lama kemudian keajaiban pun terjadi. Rico mendatangi mereka dengan membawa seekor tikus yang berhasil ia jinakan. Di situ Capi kemudian menyambut hangat si Rico dan mengatakan kalau dia sangat senang kalau Rico kembali. Sekarang mereka hanya perlu mencari teman-teman yang lain. Mereka kemudian pergi bersama Scabies tikusnya si Rico nih dan melihat dari kejauhan kalau promotornya Flash dan timnya sedang mencari football mereka juga. Sementara di sisi yang lain Amadeo yang melihat promotornya datang, dia kemudian menggunakan keberanian dirinya untuk melawan balik mereka. Setelah mengusir mereka pergi, dia dan teman-temannya ingin membawa meja permainan itu. Namun sayangnya meja tersebut sudah dibawa sama sebuah mobil. Mau tidak mau mereka harus mengejar mobil tersebut. Dan Rico bersama Scabies berusaha menyusul mobil itu. Meskipun Rico harus mengorbankan rambutnya. Amadeo dan yang lainnya berhasil sampai di pasar malam dan ketemu sama Rico yang lagi bersembunyi di balik semak-semak. Dia malu nih ketemu sama mereka karena rambutnya botak akibat terkena gesekan dengan aspal. Namun logo memberinya semangat untuk bangkit kembali dan mencari yang lain. Di sisi yang lain, Flash kemudian membawa Lara ke istana besar miliknya. Dia ingin pamer ke Lara kalau sekarang dia jauh lebih sukses daripada Amadeo. Di pasar malam, Amadeo berhasil menemukan sisa tim lain yang lagi dipakai untuk mainan tembak-tembakan untuk anak-anak. Beruntungnya mereka berhasil diselamatkan sama Amadeo. Sementara Rico, Logo, dan Capi sama Gregor justru terpisah di tengah keramaian. Rico sedang fokus mencari wig untuk menutupi rambutnya yang botak. Sementara Capi berhasil menemukan Nino yang lagi terpajang di ujung roller coaster. Dan Nino mengatakan kalau Gino tersangkut di atas sana. Scene. Di sisi yang lain, Rico berhasil menemukan wig yang cocok untuk rambutnya nih. Namun dia tidak menyangka kalau dia akan dibawa sama manusia ke tempat pertunjukan. Capi, Gino, Nino, dan Logo berhasil selamat dan pergi menemukan meja permainan itu dan mendapati kalau kiper mereka dijadikan tahanan sama Gregor. Gregor menjelaskan kalau kipernya milik mereka sekarang dan membuat Capi bertengkar hebat dengan Gregor karena merasa kipernya sudah diambil sama tim lawan. Logo kemudian melerai mereka dan menjelaskan kalau keadaan sudah tidak sama lagi. Mereka Skip dan Rip sekarang adalah satu tim untuk melawan Flash. Mereka tidak boleh bertengkar dan ribut yang berujung memecah belah kerja sama mereka, dan pada akhirnya Capi sama Gregor berbaikan dan berdamai kembali. Sementara di sisi yang lain, Amadeo berhasil menyelamatkan 5 pemain Skip. Dia sedang melepaskan pakaian-pakaian pertunjukan mereka sembari dibersihkan sama Amadeo. Di sisi yang lain, promotor bersama timnya berhasil menemukan meja permainan tersebut dan membawa semua anggota tim Rip sementara yang lainnya bersembunyi. Mereka kemudian mendatangi Amadeo dan mengatakan kalau anggota Rip diculik sama promotornya Flash dan Amadeo harus menolongnya. Amadeo kemudian pergi ke mobilnya dan menemukan kotak yang isinya anggota Rip dan sebuah tayangan di TV kalau Lara sedang pergi sama Flash. Mereka kemudian berhasil berkumpul dengan formasi lengkap nih, dan kedua tim sekarang lagi latihan sebelum tanding dengan Flash. Sementara Amadeo masih larut dalam kesedihan karena habis ditinggalin sama Lara. Dia mengkhawatirkan kondisinya Lara dan berniat untuk menyelamatkannya. Teman-temannya yang lain menyuruhnya untuk fokus saja dengan tim karena wanita pasti akan datang sendiri kalau mereka sudah sukses. Namun Amadeo menjelaskan kalau Lara meninggalkannya bukan karena keinginannya sendiri. Dia melihat kalau Lara juga ketakutan dan dia tidak mau Lara dalam bahaya. Melihat Amadeo yang bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan Lara, mereka akhirnya bekerja sama untuk membantu Amadeo nih untuk menyelamatkan Lara. Amadeo pun berhasil membuat supir promotornya pingsan, sementara dia yang menyusup masuk ke mobilnya dan menjadi supirnya, dibantu sama teman-teman yang lain. Sementara di istananya Flash, dia lagi pamer semua patung dan mahakarya miliknya ke Lara. Dia menunjukkan semua prestasinya kepada Lara. Di situ Flash kemudian ingin menjadikan Lara sebagai kekasihnya. Hanya saja Lara menolaknya karena dia lebih memilih Amadeo daripada Flash. Flash kemudian membawa Lara ke lab penelitian
miliknya nih. Di sana dia melihat ada banyak binatang yang dijadikan bahan percobaan untuk pakaian sepak bola miliknya. Promotor memberikannya sekotak para pemain tim RIP kepada Flash dan membuat Flash marah karena hanya ada sebagian saja sementara yang lain tidak ada. Flash kemudian membawa kotak tersebut ke sebuah mesin untuk diuji coba olehnya nih. Rencananya akan dijadikan sepatu untuk pertandingannya nanti. Lara kemudian berusaha untuk mencegah hal tersebut karena dia tahu nih kalau para pemain di football tersebut milik Amadeo dan sangat berharga bagi Amadeo. Sementara di sisi yang lain Amadeo dan teman-temannya berhasil sampai di depan pintu labnya dan sedang berusaha untuk menerobos masuk. Ini sudah gila. Setelah mereka berhasil masuk, Amadeo langsung pergi untuk menolong Lara yang sedang dipaksa sama Flash untuk menjadi kekasihnya. Sementara di sisi yang lain Gregor sedang berusaha untuk menyelamatkan timnya nih, dibantu sama Cappy dan tim Skip. Mereka bekerja sama untuk saling membantu. Sementara di sisi yang lain Flash tidak sengaja mendorong Lara dan menghancurkan mesin operatornya yang dengan tidak sengaja membuka kandang burung unta. Burung unta yang bebas kabur berkeliaran dan mulai menghancurkan labnya Flash yang mengakibatkan banyak hewan bebas kabur dan lab tersebut meledak. Flash berhasil selamat dari insiden tersebut. Dia langsung diliput sama media terkait ledakan besar tersebut nih dan masih saja menyombongkan dirinya di depan media. Di sisi yang lain Lara memarahi Amadeo karena bertindak ceroboh hanya untuk menyelamatkannya. Dia tidak ingin Amadeo berada dalam bahaya. Lara juga memberitahu kalau Flash adalah orang jahat dan psikopat. Amadeo perlu berhati-hati jika berurusan dengan Flash. Namun di sini Amadeo tidak mendengarkannya. Dia lebih memilih mendatangi Flash untuk mengajaknya tanding ulang bermain football di hadapan banyak wartawan. Flash menerima tandingan ulang tersebut tapi bukan bertanding football, melainkan tanding ulang sepak bola sungguhan nih dan sempat membuat Amadeo terdiam sejenak. Lara kemudian datang ke sana untuk memberikan penawaran. Jika seandainya Amadeo berhasil menang maka Flash akan mengembalikan kota mereka lagi. Namun jika Flash berhasil menang maka kota tersebut tetap menjadi miliknya. Dan setelah kesepakatan tersebut Amadeo dan Lara mulai mencari anggota timnya. Mereka berdua tengah berusaha mencari pemain laki-laki yang dibutuhkan untuk ikut pertandingan ulang tersebut. Banyak yang menolak nih juga pastinya. Tapi beruntungnya masih ada beberapa yang mau menerima undangan tersebut dan berjuang bersama untuk memperebutkan kembali kota mereka. Di tengah diskusinya dengan mainan footballnya, Amadeo sempat putus asa karena dia merasa kalau timnya Flash sangat hebat karena mereka pemain profesional. Berbeda dengannya nih, hanya pemain football. Cappy kemudian menghiburnya dan menyuruh Amadeo untuk tetap memikirkan strategi untuk tim saat di lapangan nanti. Tidak lama kemudian Amadeo mendengar kalau Lara sedang menangis di luar sana. Dia kemudian datang untuk menemui Lara dan menghiburnya. Di sana Lara menjelaskan kalau dia merasa bersalah kepada mereka semua karena dirinya kota ini menjadi milik Flash. Banyak warga kehilangan pekerjaannya. Amadeo kemudian menghibur Lara dan mengatakan kalau dia yakin timnya akan menang dari Flash. Namun Lara menyampaikan kalau Flash pemain profesional. Amadeo kemudian menjelaskan meskipun timnya bukan pemain profesional, hanya amatiran saja, namun mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Lara kemudian mempercayai ke Amadeo nih. Dia yakin kalau timnya Amadeo akan memenangkan pertandingan tersebut dan keesokan harinya pertandingan pun dimulai. Terlihat di sini banyak pendukungnya tim Flash yang mendatangi tribun. Daripada pendukung timnya Amadeo, hanya sedikit yang mendukung mereka. Sementara di lapangan, semua pemain di timnya Flash terlihat memiliki tubuh yang sempurna dan pengalaman sepak bola yang baik. Berbeda dengan timnya Amadeo nih, yang berasal dari berbagai macam kalangan. Ada kakek-kakek, pendeta, pria imo, polisi, pencopet, dan seorang petapa. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Bola pertama dipegang sama timnya Amadeo. Tampaknya timnya Flash dengan sengaja memberikan bola dipegang sama tim Amadeo nih. Terlihat di sini kemampuan tim Amadeo sangatlah jauh dari timnya Flash. Mereka sama sekali tidak mampu menguasai bola dengan mudah. Baru di menit kedua, bola berhasil dikuasai sama tim Flash dan mereka berhasil mencetak gol di menit kedua itu. Amadeo berusaha menyuruh timnya untuk tetap semangat dan jangan menyerah karena pertandingan masih ada 88 menit lagi. Masih ada kesempatan untuk mereka melawan balik. Terlihat di sini tim Amadeo sama sekali tidak memiliki perlawanan, bahkan membuat Cappy dan teman-temannya kesal karena permainan tim Amadeo tidaklah bagus. Di sini promotor kemudian menghubungi Flash untuk bermain santai karena yang sponsor inginkan adalah kenikmatan dalam bermain, sehingga mereka perlu menjaga ritme di lapangan agar membuat sponsor senang dan uang tetap berjalan untuk mereka. Mendengar hal itu, Flash kemudian mengurangi ritme permainannya dan mereka mulai bermain santai dengan timnya Amadeo. Flash terlihat fokus.
Sampai akhirnya Capi dan teman-temannya mulai ikut campur ke dalam pertandingan nih karena ingin membantu Amadeo dan timnya. Kedatangan mereka ke lapangan membuat salah satu pemain tim Flash terjatuh dan membuat Flash ingin melanjutkan pertandingan dengan serius. Kiri bola dengan mudah. Dia mengincar lawan. Apa yang akan dilakukannya? Dia bertemu back dan mengoper pada Stingman. Berkat bantuan dari Capi dan timnya, Amadeo berhasil mencetak gol untuk timnya nih dan mampu menandingi timnya Flash. Tapi begitu Amadeo mengetahui kalau Capi dan temannya ikut campur membantu, dia menyuruh Capi dan yang lainnya untuk berhenti membantu mereka. Dia tidak mau berbuat kecurangan di lapangan. Dia mau Capi dan yang lainnya percaya kepada timnya nih kalau mereka mampu memenangkan pertandingan tanpa kecurangan sekalipun. Amadeo mengoper menembak. Para penonton bersorak. Flash kelihatan tidak suka. Mereka mendesak maju. Ini seperti Meskipun sudah mengerahkan semua tenaga dan usaha mereka, tim Amadeo tetap kalah nih dari Flash. Namun setidaknya tim Amadeo tetap berjuang sampai akhir. Mereka mampu bertahan dengan angka 3-2 dan mampu membuat tim Flash kewalahan yang pada akhirnya tetap membuat Amadeo kalah dari Flash. Tapi meski kalah, tidak ada satupun yang selebrasi atas kemenangannya Flash. Mereka justru lebih kagum dan bangga dengan timnya Amadeo. Bahkan timnya Flash sampai melakukan tukar seragam sebagai tanda penghormatan dan sportivitas mereka di lapangan. Promotor kemudian mendatangi Flash dan memberitahunya kalau dia sudah tidak dibutuhkan lagi karena penggemar lebih menyukai Amadeo dan juga timnya. Sehingga cerita begitulah kisah mereka berakhir nih. Ayahnya ternyata adalah Amadeo itu sendiri. Dia berhasil menikahi Lara dan memiliki anak yaitu Matias. Karena Flash memenangkan pertandingan tersebut, kota tersebut tetap milik Flash. Sementara Amadeo dan penduduk lainnya memilih untuk mendirikan kota yang baru. Di situ Matias kemudian pergi ke gudang belakang milik ayahnya dan melihat kalau ayahnya sedang bermain dengan Capi dan yang lainnya, dan mereka kemudian menghabiskan waktu bersama malam itu. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.